Para pemirsa Tawaf TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Ramadan peluklah aku. Agenda berikutnya yang perlu dilakukan adalah sedekah. Para pemirsa, sedekah itu adalah sesuatu yang mengangkat nilai kehidupan kita. Sedekah itu menunjukkan tentang siapa diri kita yang sesungguhnya, kaitan dengan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah sedekah itu sesuatu yang harus kita rasakan, bahwa kita ini adalah kasir, kita ini bukan pemilik, kita ini adalah sebagai kasir. Rezeki itu akan semakin bertambah ketika kita berbagi dengan yang lain. Ibarat kita menarik nafas, maka ada nafas yang masuk dan ada nafas yang dikeluarkan. Nafas yang masuk itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika kita tarik nafas, harusnya kita keluarkan. Itulah namanya keseimbangan. Kalau kita tarik nafas tetapi tidak kita keluarkan, itu bisa berbahaya bagi diri kita. Nah, karena itu maka sedekah itu adalah menyeimbangkan kehidupan diri kita, menyeimbangkan kehidupan sosial kita, menyeimbangkan identitas nilai diri kita. Maknanya adalah Ramadan, tangan kita harus berada di atas, bukan sering berada di bawah. Karena itu agenda sedekah upayakan untuk setiap hari. Bukankah kita dianjurkan untuk berbagi takjil? Bukankah kita dianjurkan untuk memberi kepada saudara kita yang lain? Tetapi ingat, ketika memberi itu, kalaupun di-upload, kalaupun di-foto, kalaupun di-share, niatnya bukanlah kaitan dengan membangga-banggakan. Jangan. Tapi niatnya adalah bagaimana kalau itu kita share kepada yang lain, niatnya adalah untuk mengetuk pintu hati yang lain, untuk dapat melakukan hal yang sama. Itu adalah bahagian dari dakwah dan syiar kita. Untuk berikutnya adalah saya ingin mengingatkan saya dan kita, di 10 akhir Ramadan ada yang disebut dengan i'tikaf. Nah, ini jadikan agenda nih, i'tikaf. 10 malam terakhir dari Ramadan, catat itu. Malam 21, 22 dan seterusnya. Kalau kita punya masjid boleh berpindah-pindah, silakan. Cari tempat-tempat di mana kita bisa melakukan itu dengan khusyuk dan baik. Bagi yang punya rezeki tentunya bulan Ramadan mereka melakukan umrah dan dia pilih di 10 malam terakhir, subhanallah. Bersyukurlah kita kepada Allah jika itu bisa kita laksanakan. Nah, untuk mendapatkan ketakwaan Ramadan tadi, setelah kita membuat agenda yang seperti itu, yang kedua adalah, bukankah Ramadan ini disebut dengan Syahrut Taubah? Bukankah Ramadan ini adalah bulan di mana kita mohon keampunan kepada Allah? Tadi sudah kita baca hadisnya, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampunkan dosa kita yang telah lalu. Pertanyaannya, dosa yang mana? Apakah dosa kita semua diampunkan? Hampir semua ulama berpendapat yang sama, bahwa diampunkan itu adalah dosa-dosa kecil kita. Adapun dosa besar kita harus diikuti dengan niat taubat yang sesungguhnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Mata kita berdosa, telinga kita berdosa, mulut kita berdosa, kaki kita berdosa. Ramadan ini, dosa-dosa kecil yang ada di panca indera ini, insya Allah Allah ampunkan. Tapi ada dosa besar, bisa dosa kecil tapi rutin kita lakukan menjadi kebiasaan, bisa berakibat menjadi dosa besar. Maka dengan Ramadan ini dibuka peluang untuk kita mendapatkan keampunan dari Allah.
tapi juga harus diikuti dengan niat taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Berbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah, berbanyak istighfar. Ingat saudaraku, Nabi Yunus alaihissalam ketika Allah mengujinya, tidak ada zikir yang dia selantunkan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Artinya sesungguhnya 11 bulan setelah Ramadan tahun lalu, ketemu sekarang Ramadan, saya termasuk orang yang banyak dosa. Maka Ramadan itu harus dilakukan satu perenungan, muhasabah. Betapa banyaknya dosa yang kita lakukan. Maka saatnya kita mohon ampun kepada Allah, dan diiringi dengan mohon ampun itu tentunya kita berniat untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Kita berniat untuk meninggalkan perbuatan itu dan memperbaiki kualitas ibadah kita. Salat kita yang selama ini ada yang alpa. Ayolah berniat saudaraku untuk kita meningkatkan kualitas salat kita. Barangkali kemarin-kemarin kita ada kaitan dengan menyinggung perasaan orang lain, berkata sembarangan, membuat orang lain tersinggung. Saatnya lah kita mohon keampunan kepada Allah. Insya Allah nanti pada akhir Ramadan kita minta maaf, maka kita sebutlah dengan Idul Fitr, kembali kepada fitrah kita. Oleh sebab itu maka taubatan nasuha, ayolah kita lakukan. Berniat untuk tidak melakukan perbuatan itu lagi, dan berniat untuk memperbaiki diri. Dengan cara apa? Dengan cara tangan kita harus melakukan yang terbaik, kaki kita harus melangkah kepada yang terbaik, mata kita harus melihat kepada yang terbaik, hati kita harus selalu berzikir, mohon nilai-nilai rohani kita dijaga dengan sebaik-baik. Ramadan, peluklah aku. Artinya adalah saya ingin mengajak kita semua di Ramadan yang mulia ini, jangan pernah meninggalkan sedetik pun nilai-nilai kebaikan untuk kita lakukan di Ramadan itu. Itu artinya kita memeluk Ramadan, dan Ramadan itu membawa keberkahan kepada kita. Yang terakhir adalah saya ingin mengatakan rumah kita itu adalah mahkota kehidupan kita. Rumah ini adalah mahkota kebahagiaan kita. Ayolah kita melakukan Ramadan dengan makan sahur bersama, berbuka bersama, bertadarus bersama, berjamaah bersama. Kalau ini bisa kita lakukan, maka nilai ini Ramadan 1444 Hijriah ini akan menjadi satu kenangan yang luar biasa. Keakraban keluarga akan kita dapat. Lisaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kegembiraan. Pertama adalah hina, ketika dia berbuka puasa. Yang kedua hina liqa'a rabbih, ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, marhaban ya Ramadan. Ayo kita songsong Ramadan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah Ramadan kita tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.